Saya Wimpy, saya partner di Oliver & Co Tax Consultant, jadi salah satu tax consultant yang register di Jakarta. Kalau menurut saya pribadi, kapan perusahaan tahu dia harus mulai membuat laporan keuangan adalah jika dia ingin melihat kondisi dari perusahaan itu sendiri. Jadi kan kita tahu kalau misalnya suatu seseorang membuat perusahaan, pasti kan dia harus tahu keadaan perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya melihat dari sisi operasional, tapi melihat dari sisi financial, keadaannya bagaimana. Karena satu hal yang kita mesti jelas adalah bahwa kita punya cash, kita punya saldo, belum tentu kita secara laporan keuangannya pun sehat. Seperti itu. Jadi kapan suatu perusahaan perlu mengetahui ya harus mulai membuat laporan keuangan adalah jika dia ingin tahu kondisi perusahaan itu sendiri, which is ya harus dimulai sejak awal. Kalau menurut saran saya, pada saat awal perusahaan berdiri, memang dari situ sudah harus kita buat laporan keuangannya seawal mungkin, seperti itu. Perbedaan paling signifikan yang bisa dialami adalah perusahaan tersebut tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau enggak. Dalam pengertian apakah dia untung, apakah dia rugi, apakah rasio keuangan perusahaannya sehat, dan sebagainya. Itu perbedaannya, dia tidak akan tahu. Jadi dia hanya melihat, apalagi mungkin bisnis konvensional ya, yang tidak menyelenggarakan pembukuan misalnya. Mungkin dia hanya ngerasa, uang di rekening masih ada. It means perusahaan berjalan. Belum tentu. Kan kita kan mesti tahu sisa uangnya masih cukup nggak untuk going concern company setahun, 2 tahun ke depan, atau mungkin next step-nya seperti apa. Jadi salah satu yang paling signifikan adalah untuk penentuan budgeting dan harga juga. Kalau misalnya kita nggak tahu company-nya dalam kondisi untung atau rugi, bagaimana kita tahu budgeting kita benar atau enggak. Dalam pengertian kalau misalnya kita menentukan harga jual melalui budgeting konsep, kita nggak tahu apakah sebenarnya harga yang kita propose itu sudah best price gitu loh. Malah jangan-jangan rugi atau jangan-jangan untungnya ada untung tapi tipis kan gitu. Jadi perbedaan signifikannya sih itu yang bisa saya share ya, karena menurut saya itu juga selain signifikan itu juga krusial gitu loh. Kan akan menjadi sangat bahaya apabila suatu company tidak tahu kondisi keuangannya sendiri. Dia merasa secara finansial aman karena di rekening masih ada sisa uang. Padahal dia tidak mempertimbangkan bahwa sisa uang itu sudah harus dipakai untuk melunasi outstanding payable yang mungkin bakal due minggu depan atau seperti apa, atau dalam waktu dekat gitu loh. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, bahayanya jadi nggak tahu harus prioritasin apa dulu gitu ya? Betul, dan lagi juga untuk keputusan untuk going concern company juga gitu loh. Kalau misalnya, apalagi kita tahu kalau misalnya company udah mulai mau branding, udah mulai mau promoting, udah mulai mau scale up ya, dia kan pasti kan mesti siapin dana besar untuk marketing kan. Bagaimana dia tahu campaign-nya berhasil atau enggak kalau dia tidak punya financial statement yang lengkap seperti itu. Kalau untuk source yang digunakan untuk membantu membuat laporan keuangan, menurut saya sih ada beberapa. Pertama bisa dari in-house mereka sendiri, which is mungkin mereka hire staff. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pertimbangan. Kedua, bisa melalui third party seperti Oliver & Co gitu, atau dan lain hal konsultan lainnya. Jadi menggunakan jasa pihak ketiga itu juga bisa. Atau juga bisa memang melalui kita bisa bilang pakai sistem ya. Jadi karena kan di Indo juga dan di sini udah mulai banyak nih berkembang sistem pembukuan yang bersifat online dan sangat user friendly gitu. Jadi itu juga bisa menjadi alternatif. Biasa sih untuk
eh, perusahaan-perusahaan yang baru mulai bergerak itu biasa mereka menggunakan 3 opsi itu sih. Jadi either dia hire staff, atau dia pakai aplikasi sistem, atau dia eh, pakai konsultan Oke. gitu. Yang jelas menurut saya itu tetap perlu, karena kalau mereka mengerjakan sendiri, mungkin bosnya mau kerjain sendiri, sebenarnya juga nggak masalah, asal mungkin dia juga punya keahlian khusus untuk melakukan hal itu gitu. Kalau nggak kan takutnya nanti udah buang waktu tapi hasilnya juga nggak maksimal, kan sangat nggak efisien ya. Jadi paling simpel yang tadi saya bilang ya, dalam hal budgeting, karena kalau misalnya kita tahu tuh kita misalnya mau scale up ya, kita mau meningkatkan, kita punya bisnis, pasti kan ada beberapa extra expenses yang kita harus keluarkan, baik itu marketing dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya di mana kita harus punya laporan keuangan, karena biar kita tahu seberapa besar atau mungkin berapa threshold kita kalau misalnya kita lagi mau campaign gitu. Kalau kita punya laporan keuangan jelas, kita punya budgeting yang jelas, projected financial statement jelas, kita pasti akan tahu kalau kita bisa memberikan gambaran secara data. Kalau misalnya kita mau scale up dalam skala seperti ini, kita bisa dapat return sebesar ini dengan campaign senilai berapa gitu, melihat dari kondisi keuangan company itu juga gitu. Dan atau yang lagi tren di masa-masa ini kan new business model kan startup model ya, di mana mereka mulai dengan cara mencari VC atau venture capitalist untuk permodalan usaha mereka. Nah, kita kan juga tahu kalau venture capitalist kalau misalnya mau invest, mau suntik dana, kan pasti dia harus melihat apakah perusahaan ini selain memiliki value tapi juga memiliki proyeksi keuangan yang baik. Dilihat dari financial statement-nya itu. Jadi bagaimana kita mau pitching ke venture capitalist kalau kita sendiri juga nggak siap untuk mempersiapkan atau mempresentasikan laporan keuangan kita ke mereka selaku investor. Kurang lebih sih seperti itu sih. Sebenarnya menarik sih. Jadi karena kita juga tahu di era pandemi ini pasti banyak banget perusahaan, baik itu UMKM maupun enggak, yang lumayan terdampak ya pandemi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada beberapa yang bisa mendapatkan momen ini sebagai momentum mereka untuk bisa going big gitu. Tapi terkhusus untuk beberapa teman-teman yang mungkin sekarang sedang terdampak dari pandemi ini, yang saya bisa share ke kalian sih ya, yang penting sih harus tetap semangat sih, dan pada prinsipnya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita mulai itu kan memiliki tujuan yang baik gitu. Segala sesuatu yang kita usahakan, segala sesuatu yang kita hasilkan itu kan juga punya dampak baik material maupun sosial keluar gitu. Jadi kalau saran saya sih jangan pernah patah semangat. Saya yakin sih, maksudnya ini semua pasti akan segala sesuatu yang kurang baik juga pasti akan berakhir gitu loh. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapinya. Yang penting tetap semangat, tetap bersyukur, jangan jangan menyerah, kurang